Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara seiman dan sealiran haul. Selamat datang di dunia mimpi, di mana syafaat bisa turun kayak cashback Tokopedia. Hari ini kita bahas ceramah yang katanya kabar gembira buat yang hadir di Haul Syekh Abdurrahman Al-Atos. Ini kabar gembira buat kita-kita yang hadir Haul Habib Umar bin Abdurrahman. Tapi setelah kalian dengar ceritanya, kalian nggak yakin ini kabar gembira. Kayaknya ini kabar plagiarisme spiritual. Jadi gini, ceritanya ada orang dari suku Bawazir mimpi kiamat. Suatu saat ini orang saleh dari bangsa Bawazir bermimpi, di mimpinya dilihat seakan-akan dunia ini kiamat. Sampai timbul api dari arah Hadramaut dalam keadaan yang begitu kacau, tahu-tahu ada cahaya. Dan dekat cahaya tersebut adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Di samping Habib Umar bin Abdurrahman ada penjaga surga, malaikat Ridwan. Nggak jauh dari situ ada penjaga neraka, saudara. Ada para penjaga neraka. Penjaga neraka ini serem-serem mukanya kayak sebagian pejabat, saudara. Ngomong bukan saya, ini di sini ada nih. Sabar. Ini bukan roasting politik, ini ceramah resmi. Tapi tetap ya, saya nggak bilang. Kitab ini yang bilang. Ini teknik klasik, ngomong kasar sambil nyalahin buku. Kayak bilang, ibumu galak. Tapi buku IPA SD kelas 6 yang bilang. Dan akhirnya Sayyidina Umar bin Abdurrahman berdiri di sampingnya. Ini cerita Habib Ali bin Hasan Al-Atas. Akhirnya Sayyidina Umar bin Abdurrahman meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala doa buat umat. Ya Allah, mereka hambamu. Kalau kau mau adab mereka, ya mereka hambamu. Kau bebas berhak memperlakukan apapun untuk hambamu, ya Allah. Tapi kalau kau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha hakim, maha aziz, maha mulia, saudara. Begitu Habib Umar bin Abdurrahman minta sama Allah supaya ini diampunin semuanya, penjaga neraka kagak terima. Ente ngomong apa, Umar? Diprotes, ya Allah. Nggak benar tuh yang disampaikan Umar. Ini orang-orang banyak ahli dosa di sini, ya Allah. Artinya tempat mereka di neraka, ya Allah. Akhirnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas diam. Habis Habib Umar diam, Habib Umar doa lagi kayak tadi, Allah ini umat Nabi Muhammad. Terus diulangin sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Penjaga neraka pun protes sama, nggak mau. Akhirnya saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, saksikanlah kalian semua, sesungguhnya aku telah menerima syafaatnya Umar bin Abdurrahman dan mereka semua hamba-hambaku ampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Dengan keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Yang lucu, Hanif ini bilang, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di mimpi tersebut, ini mimpinya orang soleh. Dan yang cerita Habib Ali bin Hasan Al-Atas, saudara. Tapi bukan buat nipu kita, bukan. Tapi memotivasi kita untuk mengikuti jejak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, biar kita makin dekat dengan beliau dan bisa dapat syafaat beliau, insyaAllah. Cie, motivasi kok dari cerita yang ngegenggam malaikat, ngegugat Tuhan, dan endingnya semua diampuni tanpa klarifikasi. Tapi jujur aja ya, kisah ini kayak deja vu, kayak pernah dengar, kayak pernah baca. Dan yang pasti, bukan di kitab yang Hanif pegang waktu ceramah. Kenapa? Karena doa yang katanya keluar dari mulut Habib Umar bin Abdurrahman dalam mimpi orang Bawazir itu mirip banget sama doa Nabi Isa yang udah sahih tertulis di Quran, surah Al-Ma'idah, ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Lah, plek ketip plek, bos. Gaya doanya sama, strukturnya persis, maknanya identik. Nah, ini poin pentingnya. Kalau mimpi itu benar, dan dalam mimpi itu Habib Umar membaca doa itu, maka secara nggak langsung, doa Nabi Isa alaihissalam udah di-remix jadi Garomah Baklawi. Ini bukan inspirasi, ini pembajakan gaya nubuah. Dan yang bikin ngakak bukan cuma kemiripannya, tapi cara kemasannya. Wahyu mimpi suci dari orang Bawazir, tapi yang panen branding dan fans klubnya malah Baklawi lagi-lagi. Sumpah, ini bukan cuma cerita mimpi, ini udah masuk kategori copywriting spiritual premium. Ganti tokoh? Cek. Ganti malaikat? Cek. Ganti lokasi? Cek. Tetap pakai template Al-Quran? Cek, cek, cek. Lalu disampaikan dengan penuh wibawa di haul tahunan. Yang bikin makin menarik, suku Bawazir ini bukan dari Baklawi. Jadi kalau ceritanya salah, salahin Bawazir. Kalau bener, ya Baklawi yang untung.
Dan lucunya, kalau ada yang gugat ceritanya, Baklawi bakal langsung keluarin senjata pamungkas. Loh, cerita kayak gini juga ada di Quran. Jangan-jangan ente gak percaya Quran. Ini dia, algoritma Baklawi. Bajak kisah orang lain, ganti karakter utamanya, klaim ini karomah keluarga sendiri. Kalau ditanya, langsung bilang, ini bukan fiksi, buktinya kisah serupa ada di Quran. Dan kalau lu gugat, berarti lu menggugat Quran dan seluruh tradisi keramat yang mirip-mirip. Gokil gak? Ini bukan dakwah, ini strategi branding level langit. Gue sampai mikir, apa jangan-jangan nanti ada plugin mimpi? Download versi karomah terbaru, sekarang kompatibel dengan semua haul dan semua Habib favorit Anda. Serius? Kalau mimpi bisa jadi dasar keyakinan, besok gue mimpi Habib ngendarain Harley sambil nerobos neraka. Gue jual tiketnya di TikTok Live. Saudara-saudara, hati-hati dengan kisah spiritual yang penuh dramatisasi dan pemakluman dosa kolektif. Kalau surga bisa dicapai cuma karena hadir haul dan percaya mimpi, ya kita ini umat bukan karena berpikir, tapi karena terhipnotis narasi. Dan kalau mimpi bajakan jadi bahan ceramah, lalu siapapun yang protes dianggap menolak seluruh tradisi ulama, itu bukan iman, itu pemerasan emosional berbaju haul. Jadi intinya, kalau mimpi ini palsu, Bawazir yang salah. Kalau mimpi ini benar, Baklawi yang laku. Kalau lu nggak percaya, lu kafir sama cerita yang sama kayak doanya Nabi Musa. Nabi Isa. Dan kalau lu percaya semua mimpi, ya, selamat datang di dunia mimpi basah keagamaan. Nah, kalau ada yang tanya, kenapa cerita Hanif itu berasa familiar? Jawabannya, ya karena, ya emang familiar bro, familiar banget. Kita pernah baca, bukan di kitab haul, tapi langsung dari Quran. Tapi di tangan tim Baklawi, cerita Quran bisa diremix, dijadikan mimpi, di-branding, dijual sebagai syafaat eksklusif haul edisi terbatas. Wassalamualaikum. Semoga kita semua selamat dari neraka, bukan karena mimpi orang lain, tapi karena mikir sendiri. Takbir. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah.
perisai trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah,